Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan, NIM 90 100 119 170. Jurusan Ekonomi Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai bagian 1, definisi. Jual beli murabahah secara etimologi berarti saling mengambil laba atau menjual barang dagangan sesuai harga perolehan ditambah dengan laba atau keuntungan. Sedangkan secara istilah, murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh sahibul mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan menjelaskan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi sahibul mal, dan pembeliannya dilakukan secara tunai ataupun bisa juga melalui angsur. Bagian 2, dasar hukum murabahah. Adapun dasar hukum murabahah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu terdapat juga dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Lalu juga terdapat dalam hadis yang artinya, ketika Nabi Muhammad SAW hendak hijrah, Abu Bakar radhiyallahu anhu membeli 2 ekor unta. Nabi SAW hendak berkata, biar aku membayar harga salah satunya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, ambillah unta itu tanpa harus membayar harganya. Nabi SAW kemudian menjawab, jika tanpa membayar harganya maka aku tidak akan membelinya. Bagian ketiga, rukun murabahah. Menurut ulama Syafi'iyah, ada 5 rukun murabahah, yaitu yang pertama adalah pihak penjual, kedua adalah pihak pembeli, ketiga barang yang diperjualbelikan, keempat harga, dan yang terakhir adalah ijab dan qabul. Bagian keempat, syarat murabahah. Syarat murabahah adalah yaitu yang pertama, para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal, serta jelas ukuran, jenis, dan jumlahnya. Yang ketiga, harga barang harus dinyatakan secara transparan, dan mekanisme pembayarannya disebut dengan jelas. Yang terakhir, pernyataan serah terima dan ijab qabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat atau yang berakad. Bagian kelima, jenis-jenis murabahah. Secara garis besar, murabahah dengan permintaan pembeli terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah murabahah perjanjian yang terikat, yaitu adanya 2 belah pihak yang membuat perjanjian yang mengikat antara mereka, di mana pihak A mengajukan permohonan kepada pihak B untuk membelikan suatu barang. Kemudian pihak A akan membeli barang tersebut dengan memberikan sejumlah keuntungan. Perjanjian tersebut dibuat sebelum barang dibeli dan perjanjian mengikat kedua belah pihak, maka akan ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung jika ada pihak yang melakukan wan prestasi atau tidak mematuhi perjanjian. Terus yang kedua, murabahah tanpa perjanjian mengikat. Maksudnya adalah nasabah mengajukan permohonan pembelian barang, kemudian nasabah mencari barang untuk dibeli pihak bank. Setelah bank membeli barang tersebut dan menjadi milik bank seutuhnya, barulah nasabah dan bank melakukan transaksi jual beli barang tersebut. Bagian 6 atau yang terakhir, pengaplikasian murabahah. Alur pengaplikasian akad murabahah yaitu pihak bank membeli barang, setelah itu bank menjualnya kepada pihak nasabah. Contohnya yaitu yang pertama, salah satu contohnya adalah misalnya Pak Hasan sebagai nasabah mengajukan pembelian rumah, lalu lembaga keuangan syariah membeli rumah kemudian menjualnya kepada Pak Hasan dengan akad murabahah.
Setelah bank mengadakan rumah tersebut, kemudian bank mengadakan akad serta membuat kesepakatan tentang besaran laba, jumlah, dan waktu angsuran. Lalu Pak Hasan membayar uang muka sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan, 140 juta misalnya. Lalu Pak Hasan pun membayar angsuran 10 juta per bulan selama 36 bulan. Dan setelah Pak Hasan melunasi kewajibannya untuk membayar angsurannya, maka pihak bank berkewajiban untuk menyerahkan surat-surat rumah yang telah dibeli oleh Pak Hasan. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya bawakan. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.